Kita kan udah masuk SMA favorit nih, terus kuliah di kampus bagus. Tapi kok bisa ya ilmu agama kita nggak jauh lebih bagus daripada anak TK di sekolah Islam? Sampai saat ini kita bertiga masih sering terkaget-kaget. Ternyata yang bener tuh gini toh. Beberapa hari yang lalu, di tengah kemacetan Jakarta yang lately bikin nggak bisa berword-word lagi, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Yaitu kasus-kasus kriminal viral yang terjadi di setengah tahun pertama 2023 ini. Dimulai dari kasus Mario Dandi yang kita semua udah tahu ya gimana ceritanya. Terus ada anak anggota DPRD Ambon yang aniaya anak di bawah umur hanya karena nggak hormat sama dia pas masuk komplek rumahnya. Dan sampai yang cukup menghebohkan beberapa hari lalu yaitu kasus anak UI yang membunuh adik angkatannya karena terlibat pinjol. Ada poin-poin yang menjadi pemikiranku saat itu. But I can't help but to notice one thing that these kids have in common. Yaitu mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas. Dengan orang tua yang pasti juga berpendidikan minimal S1 dan menempuh pendidikan di tempat bergengsi. Kalau dilihat dengan kasat mata kan ya, sebetulnya orang tua mereka itu sudah melakukan yang terbaik menurut standar society. Gimana enggak? Begitu anak lahir, mereka nggak merasakan kesulitan hidup. Nggak pernah kekurangan apapun, semua yang mereka butuhkan bisa dipenuhi oleh orang tuanya, belajar di sekolah termahal, dan bahkan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit lagi. Kurang apa ya kan? Bukankah itu rumus anti gagal society saat mendidik anak? Flashback ke zaman bapak dan ibu dulu. Begitu anak lahir tuh, masa depannya udah ditentukan. Masuk SMP dan SMA favorit, terus kalau perempuan ya jadi dokter. Kalau anak laki-laki sih lebih banyak pilihannya ya. Antara jadi dokter atau jadi insinyur. Udah. Di luar itu akan dicap sebagai anak yang tingkat intelijensianya rendah, mengecewakan orang tua, dan masa depannya suram. Ibu cerita nih, bahkan dulu kalau ada yang punya rumah di dekat Universitas Erlangga Surabaya, mereka akan buka kos-kosan yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran UNER, supaya bisa dijodohin sama anak perempuannya. Begitu juga kos-kosan di dekat ITB. Karena sebegitu percayanya mereka sama society system when it comes to a bright future. Dan sedihnya, society system itu masih terasa banget di zamanku remaja dulu. Dan karena dulu masih belum ada sistem zonasi yang ribet banget kayak sekarang, jadi kita semua tuh bebas menentukan mau sekolah di mana. Buat yang tinggal di Surabaya, udah nggak asing lagi sama bis pariwisata yang setiap pagi selalu parkir di Jalan Wijaya Kusuma yang isinya adalah anak-anak SMP dan SMA. Mereka adalah anak-anak yang tinggal di Gresik dan bersekolah di Surabaya. Itu dilakukan setiap hari, setiap pagi, selama 3 tahun atau bahkan ada yang 6 tahun. Because there's some unspoken rules in Surabaya. Kalau mau masa depan anak tuh cerah, harus bisa masuk ke SMP 1. Melesetnya SMP 6. Habis itu lanjut ke SMA 5, melesetnya ke SMA 6 atau SMA 2. Lulus SMA, kalau nggak mau keluar Surabaya, berarti pilihannya cuma dua. Kalau nggak masuk kedokteran UNER, ya ambil teknik di ITS. Supaya nanti kalau lulus bisa langsung kerja jadi dokter di rumah sakit atau di klinik dan jadi insinyur di BUMN. Kalau enggak ya minimal oil and gas company lah. Terus anak IPS kuliah apa dan di mana kalau gitunya? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Yang jelas masa depan kalian tuh suram. Titik. But don't get me wrong, aku pas SMA ambil kelas IPS loh. Tapi itu semua tidak bisa didapatkan dengan mudah ya. Harus melalui drama baik dari pihak keluarga maupun sekolah. Keputusanku cukup menghebohkan keluarga di luar dari keluarga inti. But luckily, I have a cousin that also choose to be at the same class with me. Jadi kekecewaan keluarga tuh terbagi jadi dua lah. Tapi keluarga heboh lagi saat tahu aku mau ambil kuliah jurusan desain grafis. Mereka bilang, Aduh, mau kerja di mana? Mau jadi opo? Yang ngeprint-ngeprint sama nyablon kaos itu ta? dan fast forward ke beberapa bulan yang lalu waktu nongkrong bertiga sama Manda dan Kurnia over a cup of coffee, aku lupa siapa yang memulai percakapan, tapi kita bertiga tuh sampai pada sebuah pertanyaan. Kita kan udah masuk SMA favorit nih, terus kuliah di kampus bagus. Tapi kok bisa ya ilmu agama kita nggak jauh lebih bagus daripada anak TK di sekolah Islam? Sampai saat ini kita bertiga masih sering terkaget-kaget. Loh, ternyata yang bener tuh gini toh. Kok bisa loh kita dulu dapat infonya gitu?
Dan di antara kita bertiga baru Manda yang udah menikah dan punya anak dua. Yang pertama SD dan yang kedua masih TK. Mereka berdua ini suka banget dengerin kajiannya Kak Erlan. Nah yang lucu, Manda pernah cerita sama aku kalau materi yang disampaikan Kak Erlan itu belum pernah dia dapatkan di mata pelajaran agama Islam selama SD sampai SMA. Kita bertiga suka pengen ketawa, tapi ngenes juga. Selama 12 tahun di sekolah kita belajar agama tuh apa yang dipelajari benernya? Jilbab aja pinjem-pinjeman sama anak kelas sebelah. Saking gak punya stok jilbab sama sekali di rumah. Ibu waktu itu pernah ngomong sesuatu yang bikin aku sedih dan terharu. Beliau bilang, "Ibu minta maaf ya Nduk, dulu gak kepikir ngajarin kamu ilmu agama dengan maksimal. Nanti kalau kamu jadi ibu, ajarin anak-anakmu tauhid dan akidah yang benar ya. Dari lahir. Karena 5-10 tahun dari sekarang, dunia ini akan semakin kacau. Anak-anakmu akan memerlukan bekal ilmu agama yang sangat baik." Dari semua seminar dan kajian tentang parenting yang aku ikuti, berarti latar belakangnya tuh agama dan sains ya, penelitian, research, dan lain-lain. Yang jadi inti permasalahannya adalah kurangnya ilmu agama yang ditanamkan oleh orang tua pada anaknya. Orang tua sibuk merancang masa depan anaknya hanya dari sisi dunia saja. Merasa bahwa toh udah ada pelajaran agama di sekolah. Atau ya lesin ngaji aja biar bisa baca Al-Quran. Bukannya les ngaji itu nggak baik ya, tapi coba lihat kita yang sekarang deh. Les ngaji dari kecil, pas gede lupa. Apa ada satu ayat dari Al-Quran yang benar-benar kita amalkan dalam seumur hidup kita karena kita tahu artinya, kita paham tafsirnya, dan kita mengamalkannya semata-mata ingin meraih ridho Allah? Ada nggak? Kita pasti diajarkan dan bahkan mungkin ada yang sudah mengajarkan pada anak-anaknya bahwasanya babi dan alkohol itu haram. Tapi duku pun juga bisa haram kalau kita memakannya sembari memasukkan yang lain ke plastik tanpa seizin atau tanpa keridoan si pemilik toko. Nasi goreng pun juga bisa haram kalau dimasak dengan angcu. Itu baru tentang makanan loh, yang mungkin gak setiap hari dihadapi. Pernah gak sih memberanikan diri untuk ngecek bacaan Al-Fatihah kita? Ya elahnya, masa iya Al-Fatihah harus dicek? Udah hafal di luar kepala itu mah, kan sehari dibaca 17 kali. Yakin udah bener makro hurufnya, panjang pendeknya? Ya kan Allah Maha Taunya, lagi pula kan kita bukan orang Arab, lidahnya pasti beda lah. Kira-kira nih ya, kalau kita ditegur sama direktur perusahaan tempat kita bekerja, dibilang, Report kamu kok banyak salahnya gini sih? bisa nggak kita jawab? Ya kan namanya manusia pak, tempatnya salah. Harap dimaklumi lah. Kan saya juga bukan Einstein yang jenius. Pasti beda lah hasil kerjanya. Enggak kan? Pasti minta maaf dan langsung jungkir balik buat memperbaiki semuanya. Terus kenapa sama Allah kita bisa sesantui itu? Gak usah Al-Fatihah deh, mundur dulu dikit ke bab wudhu. Apakah wudhu kita udah benar atau cuma sekedar basah? Apa kita tahu batasan-batasan yang harus terkena air? Kalau udah tahu sih alhamdulillah ya. Tapi kapan coba kita mulai tahu? Kalau belum tahu, ya mau sampai kapan pura-pura nggak tahu dan nggak mau cari tahu? Aku di sini sama sekali nggak menghakimi siapapun ya. Kalaupun iya, orang yang aku hakimi adalah diriku sendiri. Kok bisa di umur 30-an tahun baru mau berusaha untuk belajar ilmu agama? Kemana aja aku selama ini? Gimana cara ngejarnya coba? Banyak banget ketinggalannya. Well, what I'm trying to say is, Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah bilang, pendidikan anak itu dimulai dari memilih pasangan hidup, memilih calon ibu dan calon ayah yang baik agamanya. Well, honestly, sebelum dengar kajian beliau, aku pikir tuh pendidikan anak dimulai dari dalam kandungan. Tapi ternyata itu pun terlambat. Coba kita simak ayat-ayat dan hadis berikut. Di awal surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Kemudian Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada istrimu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Quran Surat Toha ayat 132. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun namun mereka enggan, maka pukullah mereka." Hadis riwayat Abu Daud nomor 495 dan hadis riwayat Ahmad 2 nomor 180.
Di buku ini pun ada terms and condition yang sangat strict ya, nggak asal hajar aja. Dan terms and condition itu hanya bisa diketahui kalau kita mau berusaha untuk belajar ilmu agama dan hadir di majelis ilmu. Coba kalau kita sebagai perempuan salah memilih pasangan. Dapat suami yang berpikir bahwa kewajiban dia hanya mencari nafkah. Sampai rumah sibuk main HP berdalih me time karena stres kerjaan, sampai anak dan istrinya terabaikan. Atau dapat suami yang mikir, Urusan agama mah urusan masing-masing aja lah. Bini gua mau sholat silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Apalagi anak-anak. Biarin aja, mereka mah masih kecil. Ntar kan juga bisa cari jalannya sendiri pas udah gede. coba kalau laki-laki salah memilih pasangan. Dapat istri yang sibuk ngejar karir, pulang ke rumah sibuk drakoran berdalih me time karena stres kerjaan. Toh anak-anak udah ada mbak yang ngerawat. Yang penting kan semua kebutuhan makan, minum, sekolah, dan gadgetnya terpenuhi. Kalaupun jadi ibu rumah tangga, abai dengan pendidikan agama anak-anaknya karena buat dia, ilmu agama tuh nggak penting. Yang penting adalah ilmu pengetahuan umum, supaya bisa pinter dan sukses ke depannya. Karena anak adalah investasi. Uang dan jabatan anak nggak akan bisa loh dinikmati lagi setelah kedua orang tuanya meninggal. Tapi ada investasi yang terus bisa dinikmati bahkan sampai ke alam kubur sekalipun. Ini investasi yang amat sangat paling minimal sekali ya, dan sangat amat high return. Nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu uang banyak, dan nggak perlu memakan waktu belasan tahun. Bahkan bisa langsung panen keuntungan, yaitu mengajarkan anak surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Surat yang akan dia baca setidaknya 17 kali sehari untuk anak laki-laki seumur hidupnya. Setiap huruf yang kita ajarkan akan membuahkan pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal kelak insya Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa di saat anak tidak bisa masuk sekolah unggulan, tidak bisa tembus perguruan tinggi negeri, tidak bisa bekerja sebagai PNS, orang tua tuh merasa kecewa banget. Tapi ketika anak yang sudah dewasa sholat wajibnya dan puasa Ramadannya masih bolong-bolong, gak bisa baca Al-Quran, pacaran rantang runtung ke sana kemari, orang tua tuh gak ngerasa kecewa. Bahkan menganggap semua itu hal yang biasa. Yang penting pekerjaan lancar dan malah berprinsip bahwa urusan agama itu urusan masing-masing dalam konteks ini. Padahal ternyata keburukan akhlak seorang anak itu tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, dan sosial orang tuanya. Tapi ditentukan oleh besarnya usaha orang tua untuk mengajarkan ilmu agama pada anak-anaknya. Karena di dalam ilmu agama terdapat pelajaran penting tentang akhlak. And that can single-handedly bringing down the crime rates in our society. Buat yang belum menikah, pergunakanlah waktu penantian ini untuk belajar cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari belajar memilih pasangan yang baik untuk anak-anak kita kelak. Buat yang sudah menikah tapi belum punya anak, anggap aja Allah memberi injury time atau waktu tambahan untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Tunjukkan pada Allah kalau kita sungguh-sungguh dalam berikhtiar menjadi orang tua. Buat yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, ingat ayat ini. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Semua kejadian yang ada di sekeliling kita saat ini sepertinya lebih dari cukup untuk membuat kita bisa memahami makna ayat ini. Sebagaimana ikhtiar kita untuk menjamin masa depan anak-anak cemerlang dalam hal duniawi, maka ikhtiar kita untuk akhirat mereka pun at least sama besarnya. Karena di akhirat kelak, orang tua tidak akan dihisap berdasarkan tingginya jabatan atau banyaknya harta anak-anak mereka. Tapi seberapa besar peran mereka dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu memberikan pendidikan agama yang baik bagi anak-anaknya.